Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur dan ridho atas segala ketetapannya. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang rahasia sehat dan bahagia. Ya, kita sampai pada huruf I, R, S, dan T. Ya, 4 huruf. Kita bahas secara ringkas. Pertama, I. I itu kalau di dalam bahasa manajemen merupakan simbol dari kualitas, simbol dari mutu. Maka supaya kita sehat dan berbahagia, kita harus selalu memperhatikan kualitas makanan kita, kualitas aktivitas kita, termasuk kualitas amal-amal kita. Dan Allah pun menyatakan bahwa kita tidak dinilai yang paling banyak amalnya, namun yang paling penting adalah yang terbaik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qi dalam bahasa Arab melambangkan qanaah, artinya menerima atas rezeki Allah yang telah diberikan kepada kita, seberapapun banyaknya. Rasa qanaah ini akan memberikan ketenangan hati, ketentraman, rasa bahagia, tidak pernah iri terhadap rezeki orang lain, karena kita yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah yang maha pemberi dan pengatur rezeki. Allah tidak pernah salah ketika memberikan rezekinya. Itu adalah huruf Qi yang dengan qanaah dan kualitas itu akan membuat kita menjadi bersikap yang lebih bersahaja, yang tidak mudah iri terhadap nasib orang lain, namun dengan penuh kesyukuran kita menerima semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memberikan rasa bahagia dan tentu juga rasa senang dan kesehatan lahir dan batin. Huruf kedua adalah R. Huruf R adalah ridho, ya, singkatan dari ridho. Jadi setelah kita menerima segala rezeki Allah dengan senang hati, apa adanya, maka akan menimbulkan sikap ridho, atau dalam bahasa Indonesia rela, rela hati, ridho. Ya, ridho juga bermakna kita tidak terlalu sedih ketika tertimpa musibah, dan juga tidak terlalu gembira ketika mendapat anugerah. Jadi sikapnya sakmatio saja, sekedarnya saja, sekedar menjalani hidup, mendapatkan anugerah ya alhamdulillah, mendapatkan musibah ya qadarullah. Itu sudah ketetapan Allah, sehingga kita tidak lagi merasakan kesedihan, atau bolehlah sedih sekilas namun tidak berlarut-larut. Ini sudah kita bahas ketika membahas huruf K, ya, bahwa kekecewaan, kemarahan, kebimbangan dan sebagainya haruslah dalam porsi yang kecil saja, jangan sampai berlarut-larut.
ya, maka dengan porsi yang kecil itu yang muncul bukan kepanikan, kekhawatiran, kecemasan, namun hanyalah melahirkan kewaspadaan. Itu bedanya panik dengan waspada. Jadi Q dan R, ya, R sudah sampai ridho, ya, ridho. Lalu yang ketiga adalah S. S adalah sedekah. Banyak cerita bahwa sedekah itu membuat orang lebih sehat. Ketika orang sakit, sedekah dapat membantu kesembuhan. Ya, ada kisah yang menarik. Ketika ada seorang anak yang bersedekah dengan sangat besar, ternyata ibunya yang di ICU, ketika dicari oleh anak itu pulang kembali ke rumah sakit, ternyata ibunya tidak ada. Dia sangat cemas, khawatir, di mana ibunya, kok sudah tidak ada di ICU. Ternyata bukan meninggal, namun sebaliknya ibunya itu justru menjadi lebih baik dan dapat dipindahkan ke bangsal perawatan biasa. Nah, itu adalah hikmah atau manfaat dari sedekah. Sedekah membuat lebih sehat kepada dirinya, kepada keluarganya. Maka marilah kita juga membudayakan untuk melakukan sedekah ini. Sedekah ini juga akan membuat orang yang menerima merasa senang, gembira, sehingga akan lebih bahagia dan lebih sehat. Jadi sedekah akan membuat sehat dan berbahagia bagi pelakunya dan juga bagi penerimanya. Itulah kedahsyatan sedekah atau sedekah. IRS. Yang terakhir T. T adalah tawakal. Tawakal pada Allah secara ilmu kejiwaan memberikan ketenangan, ketentraman, dan itu sangat meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas terhadap berbagai macam penyakit, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Misalnya gangguan MAH atau lambung itu akan sangat membaik ketika orang bisa bersikap pasrah, tenang, tawakal kepada Allah. Hipertensi juga cepat membaik kalau kita bisa mempraktekkan sikap tawakal ini. Banyak juga atau ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa pasien yang sakit kanker ketika mendapat terapi tawakal itu mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sesama penderita kanker yang sama-sama mendapatkan obat tapi tanpa terapi tawakal, tanpa terapi zikir ini. Jadi memberikan ketenangan, rasa tawakal, memberikan sebagai terapi tambahan terhadap penyakit kanker. Jadi kelompok A tetap mendapat, A dan B sama-sama mendapat obat dokter, ya, obat kemoterapi misalnya. Hanya saja kelompok A itu hanya terapi saja tanpa terapi tawakal, terapinya obat saja. Kelompok B mendapat obat plus terapi zikir dan tawakal. Ternyata yang mendapat terapi zikir dan tawakal ini lebih cepat sembuh. Jadi tawakal itu menjadikan orang lebih sehat dan lebih sembuh. Dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bertawakal pada Allah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang merupakan cerminan dari sikap tawakal kita pada Allah,
maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa setiap keluar rumah kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Syukur ditambah lagi dengan satu wiritan lagi, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang dengan nama Allah itu tidak ada satupun yang di langit ataupun di bumi yang akan memberikan kemadorotan atau bahaya kepada kita. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Demikian hadirin dan juga sahabat sekalian yang ada di rumah, mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama sikap QRST ini yang akan mendukung kesehatan dan kebahagiaan kita, insya Allah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.